Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya dengan Ibu Erni. Hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran agama Katolik untuk pertemuan yang keempat. Ibu berharap anak-anakku dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mari anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau kembali mempertemukan kami di dalam kegiatan pembelajaran ini. Tuntunlah kami, kuatkan kami, mampukan kami masing-masing di dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, menjelaskan arti perumpamaan. Kedua, menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Ketiga, menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Keempat, menjelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Anak-anak, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan kiasan atau perbandingan. Perumpamaan adalah menyampaikan pesan dengan menggunakan kiasan atau perbandingan. Perumpamaan yang dipakai Yesus adalah untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah dan biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika pendengarnya petani, maka dalam mewartakan tentang kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah ini dan pendengarnya itu adalah petani, lalu Yesus menggunakannya dengan memakai perumpamaan tentang biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih. Berikut, kalau pendengarnya adalah nelayan, maka ketika Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah ini, dia menggunakan perumpamaan tentang pukat,
tentang jala, dan lain-lain. Jadi Yesus selalu menggunakan sesuai dengan peristiwa, dengan situasi keadaan yang dia hadapi pada saat itu. Ketika dia mewartakan tentang kerajaan Allah. Yang berikut, Yesus dalam pengajarannya selalu menggunakan perumpamaan. Apa maksudnya? Yesus selalu menggunakan perumpamaan dalam mewartakan tentang kerajaan Allah. Yaitu supaya para pendengarnya pada waktu itu ketika mendengarkan pengajarannya, mereka lebih gampang mengerti. Sehingga Tuhan Yesus selalu menggunakan atau selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Ketika dia berhadapan dengan para petani, supaya para petani tadi, orang-orang yang mendengar pada waktu itu mengerti tentang maksud pengajarannya, dia menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi tadi, lalang di antara gandum, tentang pembajak sawah, tentang menabur benih. Ketika dia berhadapan dengan pendengarnya yang adalah nelayan, dia menggunakan perumpamaan tentang pukat, tentang jala, dan sebagainya. Itu dengan maksud supaya ketika dia berbicara tentang itu, mereka yang mendengarnya lebih gampang memahami atau mengerti. Berikut beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus. Beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus. Pertama, perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan seorang penabur. Itu di dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai ayat 8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan karyanya akan menghasilkan buah panen yang melimpah. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa dalam karya pewartaan Yesus, misi perutusannya untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan karyanya, akan menghasilkan buah panen yang melimpah. Yang berikut, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh juga dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Melalui perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini, hendak mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu dibiarkan dia tumbuh sendiri. Demikian juga tumbuhnya kerajaan Allah itu sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah. Kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu dibiarkan dia tumbuh sendiri. Demikian juga tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati secara pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah. Ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum dalam Injil Matius bab 14 ayat 23 sampai ayat 30. Kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus kepada semua orang. Kerajaan Allah itu diwartakan oleh Yesus kepada semua orang. Tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu saja, tetapi kerajaannya yang dia wartakan untuk semua orang, karena misi perutusannya datang ke dunia untuk semua orang.
untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara yang menghabisi yang jahat, melainkan dengan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Yang berikut, perumpamaan tentang pukat. Itu di dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan Allah bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada ikan yang besar dan ada pula ikan yang kecil. Demikian pula dalam kerajaan Allah, anak-anak, dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bagaikan pukat yang ketika ditebarkan mendapatkan bermacam-macam ikan, besar maupun kecil. Demikian pula dalam hal kerajaan Allah, dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling super, paling hebat, paling baik, dan yang paling layak di dalam kerajaan Allah. Sementara yang lain dengan segala kejahatannya kita anggap dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Itu perumpamaan tentang pukat. Kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Itu di dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai ayat 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, penuh kedamaian, kasih persaudaraan. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Gampang-gampang sulit. Untuk mencapainya tidak gampang, orang harus mencapainya dengan berani meninggalkan segalanya. Baik anak-anak, inilah materi yang dibahas pada hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Materi yang berikut yang akan kita bahas minggu depan tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Untuk kali ini, tugas tidak ada, tetapi Ibu berharap anak-anak tetap belajar, meringkas materi untuk sebagai persiapan setelah pertemuan kita minggu depan. Minggu berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Baik anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, karena Engkau tetap bersama kami, menuntun dan melindungi kami hingga saat ini. Kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami untuk pertemuan yang keempat hari ini. Kami mohon, semoga apa yang telah kami peroleh, kami dapat mengerti, memahaminya di dalam meningkatkan iman dan kepercayaan kami akan Dikau. Kami mohon kiranya pada pertemuan yang akan datang, Engkau senantiasa hadir mempertemukan kembali kami dalam keadaan sehat dan selamat. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salve.